Pemirsa, Polrestabes Semarang terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya seorang dokter yang tengah menempuh program dokter spesialis di Universitas Diponegoro yang diduga bunuh diri. Mengenai hal tersebut, pihak kampus Universitas Diponegoro membantah adanya perundungan atau bullying sebagai penyebab tewasnya Aulia Risma Lestari. Polresta Semarang kini terus melakukan penyelidikan kasus tewasnya Aulia Risma Lestari, seorang dokter yang berdinas di RSUD Kardinah Tegal yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang. Korban Aulia ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kota Semarang dan diduga bunuh diri dengan menyuntikkan obat anestesi ke dalam tubuhnya sendiri. Pihak kepolisian pun sudah berkoordinasi dengan pihak kampus Universitas Diponegoro juga RSUP Dr. Karyadi Semarang terkait informasi adanya perundungan atau bullying di balik kematian korban dan temuan catatan buku harian korban. Intinya kalau dari catatannya ada beberapa keluhan ya terkait dengan mungkin beban yang bersangkutan melakukan perkuliahan seperti itu. Tapi ini masih kita dalami lagi. Berarti ada koordinasi dengan pihak rumah sakit? Pastinya akan kita koordinasikan dan kita juga sudah koordinasi dari pihak FISIP sendiri dan pihak Undip sendiri ini melakukan investigasi dulu. Sehingga ini tentunya dengan investigasi yang internal ini tentunya bisa membantu dari pihak kepolisian nanti terkait dari motif dari bunuh diri ini sendiri. Sementara itu, pihak kampus Universitas Diponegoro turut menanggapi rumor adanya praktek perundungan atau bullying di lingkungan Fakultas Kedokteran yang menjadi penyebab tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi dokter spesialis anestesi. Pihak kampus mengklaim bahwa Universitas Diponegoro telah menerapkan gerakan zero bullying secara ketat. Mengenai pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Kami sangat terbuka dengan fakta-fakta valid di luar hasil investigasi yang telah kami lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam butir 2, kami siap berkoordinasi dengan pihak manapun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan zero bullying di Fakultas Kedokteran Undip. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Kelurahan Candisari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada hari Senin lalu. Korban Aulia adalah seorang dokter yang berdinas di RSUD Kardinah Tegal dan tengah menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus menjalani praktek kerja di RSUP Karyadi Semarang. Korban diduga bunuh diri dengan menyuntikkan obat anestesi ke dalam tubuhnya sendiri akibat tidak tahan dengan tekanan bullying selama menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi dan beban kerja tinggi yang dialaminya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menanggapi kasus meninggalnya calon dokter spesialis anestesi yang diduga bunuh diri akibat perundungan oleh senior. Ia juga mengungkap banyak mahasiswa program pendidikan dokter spesialis yang ingin melakukan bunuh diri dan ini sudah menjadi fenomena besar. Menkes juga mengajak semua pihak untuk berhenti melakukan perundungan yang berdampak buruk di profesi yang sangat mulia kedokteran. Harus diselesaikan, ya, harus dipotong itu jalurnya. Karena masa Indonesia udah 79 tahun merdeka, masih ada praktek-praktek seperti ini. Teman-teman dengar IPDN kan, dulu ada yang sampai meninggal kan, terjadi di sana kan. Ya ini mirip, cuma di sana mungkin lebih ke tekanan fisik, ini ke tekanan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini, dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar yang terjadi. Nah di sini saya mengajak sebenarnya semua sektor ya, agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk
berdampak buruk di profesi yang sangat mulia, kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu. Pemirsa, hasil screening kesehatan jiwa terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada bulan Maret 2024 lalu menemukan adanya gejala depresi. Sebanyak 22,4% peserta PPDS terdeteksi mengalami gejala depresi, bahkan 3,3% diantaranya mengaku merasa lebih baik mengakhiri hidup atau ingin melakukan bunuh diri. Total responden 12.121 peserta, sebanyak 2.716 peserta atau 22,4% menunjukkan gejala depresi. Bahkan 3,3% peserta PPDS ingin melukai diri sendiri hingga bunuh diri. Tingkat gejala depresi peserta PPDS tanpa gejala 35,9%, gejala depresi minimal 41,7%. Gejala depresi ringan 16,3%, gejala depresi sedang 4%, gejala depresi sedang hingga berat 1,5%, dan gejala depresi berat 0,6%.